Haji Muhammad Yos Sutomo diangkat sebagai penasihat kehormatan nasional, bukan untuk diagungkan melainkan untuk diingatkan, sebab penasihat bukan orang yang paling keras berbicara melainkan yang paling dulu mendengar. Di tengah bangsa yang kebanjiran pendapat namun kekeringan kebijaksanaan, nasihat adalah mata air yang harus dijaga agar tidak dikotori oleh ego. Dikukuhkanlah kepengurusan nasional ke daerah, ke cabang, bukan sekadar organisasi melainkan latihan kolektif tentang tertib dan tanggung jawab. Dari Kalimantan Timur hingga Balikpapan, nama wilayah disebut bukan sebagai administrasi melainkan sebagai amanah. Sebab daerah bukan anak tangga kekuasaan melainkan ladang pengabdian. Bangsa yang kuat tidak berdiri di pusat saja tetapi tumbuh dari pinggir yang diberi kepercayaan. Nasionalisme sering dipaksa menjadi suara paling keras, padahal cinta tanah air tak selalu berbentuk riat. Kadang ia hadir dalam kesediaan menjaga keseimbangan, dalam kesanggupan menahan diri demi kebersamaan. Taiji mengingatkan jika lawan menarik, jangan melawan dengan benci. Ikuti, pahami, lalu arahkan. Pada hari Jumat, ketika kalender menyebut 13 Februari 2026 dan matahari Balikpapan turun perlahan di balik kaca-kaca bening Hotel Grand Senior, betapa menghangatkan setiap raga. Ada tercatat jejak digital sejarah. Ia bergerak perlahan, tidak ada dentuman meriam membisingkan telinga, tidak ada parade senjata, yang ada hanya tarikan napas panjang dan langkah yang tahu ke mana ia harus menapak kembali. Di ruangan itu, bangsa ini belajar satu hal sederhana. Kekuatan sejati tidak selalu bersuara keras. Negeri ini terlalu sering berlari mengejar kemajuan dengan nafas cadangan, seolah masa depan bisa ditangkap dengan tangan yang gemetar. Kita lupa bahwa ada peradaban yang dibangun bukan oleh otot yang tegang, melainkan oleh kesabaran yang lentur. Disinilah Tai Chi berdiri, bukan sebagai jurus bela diri semata, tetapi sebagai kritik paling sunyi terhadap zaman. Karena Tai Chi berkata, jika kamu terburu-buru memukul, kau telah kalah sebelum diserang, dan kamu dipastikan terkapar, terlentang, dan tak berdaya. Namun dengan ketenangan, lawan tak harus melakukan serangan, melainkan pada akhirnya saling berjabat tangan. Asosiasi Tianxia Taiji Chuan Indonesia bukan sekadar tempat orang berlatih gerak, tetapi ruang tempat manusia belajar mengalahkan dirinya sendiri. Seminggu sebelum pengukuhan di tanggal 6 Februari, Balikpapan menyaksikan keindahan jurus perlahan melingkar, mengalir,
Penonton terpesona, tetapi para pendekar tahu keindahan itu bukan untuk pamer, melainkan untuk menjaga hidup tetap utuh. Karena Tai Chi mengajarkan satu etika penting, bukan sekadar menyehatkan tubuh, namun memiliki kemampuan justru paling dilarang bersikap sembrono yang akan memakan diri sendiri, malah repot jadinya. Ketika nama Haji Muhammad Yos Sutomo disebut, bukan cuma disambut dengan tepuk tangan gaduh, melainkan dengan anggukan batin pengukuhan sebagai penasihat kehormatan nasional, bukan mahkota, melainkan beban kebijaksanaan. Sebuah penasihat bukan orang yang paling lantang, tetapi yang paling lama mendengarkan. Dalam filsafat Tai Chi, orang seperti ini disebut tiang yang tidak tampak namun menyanggah seluruh bangunan. Tai Chi dan kebangsaan. Indonesia lahir dari keseimbangan antara darat dan laut, antara adat dan iman, antara kerasnya sejarah dan lembutnya doa ibu-ibu di dapur. Tai Chi tidak asing bagi bangsa ini karena Nusantara pun mengenal pencak yang mengalir, silat yang menanti, dan jurus yang baru memukul setelah dipastikan keadilan berpihak. Bukankah Pancasila sendiri adalah jurus Tai Chi politik, ketuhanan yang tidak memukul, kemanusiaan yang tidak menginjak, persatuan yang tidak menelan, kerakyatan yang tidak memaki, keadilan yang tidak tergesa-gesa, keagamaan dan senyuman. Tai Chi lahir dari Taoisme, tetapi ia tidak mengusir iman lain. Ia berkata, semua jalan yang jujur bertemu pada keseimbangan. Agama kehilangan ruh ketika ia hanya menjadi teriakan, dan Tai Chi mengingatkan, Tuhan lebih sering hadir dalam napas yang tenang daripada dalam makian yang panjang. Zhang Sanfeng dan ular gemulai. Legenda Zhang Sanfeng bukan dongeng kekerasan, melainkan kisah pengamatan. Ia melihat ular dan bangau bukan siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling sabar menunggu celah. Dari situlah lahir prinsip lunak bukan berarti lemah, pelan bukan berarti kalah. Seandainya para pejabat negeri belajar dari ular, bukan bersifat ular loh, apalagi ular berkepala dua, berbahaya. Yang dimaksud adalah filsafat positif ular. Mungkin setiap menggelar rapat tidak perlu dengan teriakan. Negeri ini dihiasi ceramah dengan petunjuk tanpa menunjuk-nunjuk, tanpa berharap solusi instan, khawatir lebih cepat rusak daripada membangun. Tai Chi tidak menawarkan berlebihan, ia menawarkan latihan harian, bangun pagi, bernapas, mengakui keterbatasan dan tidak menyalahkan angin ketika langkah sendiri goyah. Pendidikan kehilangan hening. Sekolah kita sepertinya terlalu ramai tetapi kurang ditemukan keheningan. Tai Chi berkata, anak tidak perlu diajari menang jika ia belum paham bagaimana berdiri seimbang. Pendidikan sejati adalah mengajarkan murid mengenali dirinya sendiri sebelum mengenali musuh yang menghadang. Tidak pernah berpikir menyerang selama masih bisa diajak berdamai, kecuali keselamatan semakin tertekan. Menundukkan bukan berarti mengalahkan. Negara kuat karena jiwanya sehat. Tai Chi menyembuhkan tubuh tetapi juga menyehatkan negara. Negara yang tegang, mudah keram, mudah salah langkah, mudah menyakiti diri sendiri. Haji Muhammad Yos Sutomo diletakkan sebagai penasihat bukan untuk memerintah tetapi untuk mengingatkan jangan pernah berhenti untuk memelihara kesabaran, ketenangan, dan keseimbangan. Senyum guru Tai Chi. Guru Tai Chi jarang tertawa keras, tetapi senyumnya sering menyelamatkan murid dari ego sendiri. Di negeri ini, kadang kita perlu ditertawakan dengan lembut, agar sadar bahwa kita terlalu serius pada hal-hal yang tidak penting, hanya membuang waktu percuma. Gerak penjaga martabat. Maka pada hari Jumat itu, di Balikpapan, pengukuhan bukan akhir, melainkan awal. Latihan baru, latihan menjadi bangsa yang tidak sembrono, umat yang tidak saling meniadakan, negara yang tidak memukul lebih dulu. Tai Chi mengajarkan
bela diri hanya untuk saat terdesak, selebihnya rawatlah kesehatan. Dan mungkin itulah pesan paling politis, paling religius, dan paling manusiawi yang bisa diwariskan hari ini. Pada Jumat malam 13 Februari 2026, ketika sebagian kota tergesa mengejar akhir pekan dan sebagian lain terlelap dalam layar-layar bercahaya, ada sekelompok manusia yang memilih berhenti sejenak, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk kembali kepada tubuh, kepada napas, kepada akal sehat yang sering tertinggal di belakang ambisi. Pukul 19 tepat, malam dibuka dengan sikap hormat. Tak ada sirine, tak ada trompet kemenangan. Yang hadir adalah kesunyian yang dipelajari dan keteraturan yang dilatih. Di ruang itu, Asosiasi Tianxia Taiji Quan Indonesia menggelar peristiwa yang bagi kalender mungkin kecil, namun bagi peradaban adalah catatan penting. 4 jam dari pukul 19 hingga 23, waktu tidak dipaksa berlari, ia diajak berjalan bersama kesadaran. Di negeri yang gemar tergesa, menunggu sering dianggap kalah, padahal menunggu adalah bentuk keberanian yang paling jarang dilatih. Malam itu, waktu tidak dihabiskan, melainkan diolah, seperti tanah yang dibajak agar esok tak menolak benih. Jurus demi jurus mengalir, tubuh tidak memerintah, ia mendengarkan, geraknya lentur seperti air yang tahu kapan harus menghindar, kapan harus menopang. Tidak ada otot yang sombong, tidak ada langkah yang ingin menang sendiri. Di sana kita belajar, kekuatan sejati tidak pernah memamerkan diri. Ia hadir tepat waktu dan pergi tanpa tepuk tangan. Bukankah bangsa ini terlalu sering memaksakan kehendak tanpa mau memahami keadaan? Bukankah kita lupa bahwa keras tanpa arah hanya akan melukai tulang sendiri? Orang awam mungkin berkata, ini seperti senam. Yang lain berbisik, mirip tari balet. Namun mereka yang bertahan menonton merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ini adalah pelajaran hidup yang bergerak. Setiap langkah adalah keputusan, setiap keseimbangan adalah tanggung jawab. Di sekolah kita diajari jawaban benar dan salah, namun jarang diajari bagaimana berdiri saat semuanya abu-abu. Taiji tanpa pidato panjang mengajarkan cara hidup di wilayah abu-abu itu. Malam itu sebuah gelar disematkan tanpa sorak berlebihan. Haji Muhammad Yos Sutomo diangkat sebagai penasihat kehormatan nasional, bukan untuk diagungkan melainkan untuk diingatkan, sebab penasihat bukan orang yang paling keras berbicara melainkan yang paling dulu mendengar. Di tengah bangsa yang kebanjiran pendapat namun kekeringan kebijaksanaan, nasihat adalah mata air yang harus dijaga agar tidak dikotori oleh ego. Dikukuhkanlah kepengurusan nasional ke daerah, daerah ke cabang, bukan sekadar organisasi melainkan latihan kolektif tentang tertib dan tanggung jawab. Dari Kalimantan Timur hingga Balikpapan, nama wilayah disebut bukan sebagai administrasi melainkan sebagai amanah. Sebab daerah bukan anak tangga kekuasaan melainkan ladang pengabdian. Bangsa yang kuat tidak berdiri di pusat saja tetapi tumbuh dari pinggir yang diberi kepercayaan.
Nasionalisme sering dipaksa menjadi suara paling keras, padahal cinta tanah air tak selalu berbentuk riak. Kadang ia hadir dalam kesediaan menjaga keseimbangan, dalam kesanggupan menahan diri demi kebersamaan. Taiji mengingatkan, jika lawan menarik, jangan melawan dengan benci. Ikuti, pahami, lalu arahkan. Andai politik belajar dari ini, mungkin perbedaan tak selalu berujung permusuhan. Tak ada simbol yang dipamerkan, tak ada ayat dijadikan senjata, namun nilai keagamaan mengalir di setiap disiplin, di setiap kesungguhan latihan. Sebab iman bukan hanya apa yang diucapkan, melainkan apa yang dijalani secara konsisten. Gerak yang tertib adalah doa yang bekerja. Kesabaran yang dilatih adalah ibadah yang bernapas. Tuhan tidak selalu dicari di ketinggian suara, ia sering ditemukan di kedalaman sikap. Puisi ini tidak menunjuk siapa salah, ia hanya bertanya dengan jujur. Mengapa kita gemar mengatur namun malas menata diri? Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, yang kurang adalah orang sabar. Dan kesabaran tidak lahir dari wacana, ia lahir dari latihan panjang yang kadang membosankan. Taiji mengajarkan itu, keindahan datang setelah disiplin. Di sekolah, kita diajari menghafal tanggal namun lupa mengingat makna. Kita diajari menjawab soal namun jarang diajari mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Nilai rapor menjadi ukuran, sementara nilai hidup dibiarkan liar tanpa pembinaan. Padahal bangsa besar tidak dibangun oleh kecerdasan semata, melainkan oleh karakter yang sabar, jujur, dan tahu batas. Taiji dengan gerak yang berulang mengajarkan bahwa kebosanan adalah gerbang kedewasaan. Siapa yang mampu bertahan pada latihan yang sama, dialah yang kelak tidak mudah tergoda oleh jalan pintas. Dalam hidup modern, menang sering lebih penting daripada selamat. Menang debat meski persahabatan rusak, menang jabatan meski nurani tertinggal. Taiji mengajarkan filsafat yang jarang disukai. Tidak semua serangan perlu dibalas, tidak semua kesempatan harus direbut. Ada saatnya menghindar adalah kebijaksanaan, bukan kelemahan. Bangsa ini terlalu sering memaksakan diri hingga lupa bagaimana caranya pulang dengan utuh. Setelah latihan ada tawa kecil yang tak direkayasa, ada salah langkah, ada hampir jatuh, lalu senyum yang menyelamatkan suasana. Humor tidak merendahkan, ia mengingatkan kita semua kadang sedang belajar. Bangsa yang sehat adalah bangsa yang bisa menertawakan dirinya tanpa kehilangan harga diri. Sebab fanatisme lahir dari keseriusan yang kehilangan empati. Taiji bahkan dalam kehikmatannya menyisakan ruang untuk tertawa ringan, dan itu pertanda baik. Isi ini tidak berdiri di mimbar tinggi, ia duduk sejajar dengan pembacanya. Ia tidak berkata, "Engkau salah." Ia hanya bertanya, apakah kita sudah seimbang? Kita marah pada kemacetan, namun lupa disiplin. Kita mengutuk korupsi, namun memaklumi kecurangan kecil. Kita menuntut perubahan besar, namun enggan berubah dalam hal sederhana. Taiji mengajarkan ketidakseimbangan kecil jika dibiarkan akan menjatuhkan tubuh yang paling kuat sekalipun. Tidak ada manifesto, tidak ada slogan dicetak tebal. Solusinya sederhana, namun menuntut konsistensi. Latih diri sebelum mengkritik negeri, atur napas sebelum mengatur orang lain. Jaga keseimbangan kecil di rumah, di komunitas, di lingkungan terdekat. Bangsa tidak runtuh karena satu kesalahan besar, melainkan karena jutaan kelalaian kecil yang dianggap sepele. Dan latihan, apapun sunyinya, adalah perlawanan paling jujur terhadap kekacauan. Waktu bergerak pelan menuju pukul 23, lampu mulai diredupkan, langkah-langkah dilonggarkan, napas kembali normal. Tak ada deklarasi, tak ada janji berlebihan, namun setiap orang pulang dengan sesuatu yang tidak bisa dipamerkan. Tetapi bila dirasakan sebuah kesadaran kecil bahwa hidup tidak harus selalu tergesa, bahwa bangsa tidak selalu butuh pidato baru, melainkan praktik lama yang dijalankan dengan jujur. Indonesia, negeri yang besar namun sering tegang,
Ia namun mudah gelisah. Malam itu tidak menyelesaikan seluruh persoalan bangsa, namun ia memberi contoh bahwa keseimbangan bisa dilatih, bahwa kekuatan tidak selalu berbunyi keras, bahwa persatuan harus seragam, bahwa kebijaksanaan lahir dari disiplin sunyi. Antara gerak yang lembut dan napas yang teratur, kita diingatkan kembali bangsa ini tidak kekurangan tenaga, yang sering hilang adalah arah. Dan arah hanya bisa ditemukan oleh mereka yang mau berhenti sejenak, melatih diri, lalu melangkah dengan sadar. Tepuk tangannya meriah untuk 3 generasi. Mungkin kita perlu ngobrol dulu dengan senior kita ya. Senior kita ini ada, kalau biasa dipanggil sih Ibu Rince ya. Oh bukan, Foni ya, Ibu Foni ya. Ibu Foni sudah menggeluti kungfu ini udah berapa tahun ya? Sudah 30 tahun. Cukup lama ya. Dan sekarang kalau nggak salah jadi pelatih, salah satu pelatih nasional. Ya, salah satu pelatih nasional. Mana tepuk tangannya buat Ibu Foni? Tiap hari Minggu pagi Ibu Foni sama Kak Ping, sama Yovanka selalu membagi ilmu di setiap senam pagi yang diselenggarakan oleh Korpi Kota Balikpapan. Ya, nanti Bapak Ibu yang berdomisili di Balikpapan mungkin bisa bergabung nanti di hari Minggu ini. Dan Minggu ini hari terakhir untuk senam pagi di BJBJ, di tenis stadium. Kemudian kita libur Ramadan, nanti setelah Lebaran kita lanjut lagi. Jadi Ibu Foni, Kakak Ping sama Jovanka ini setiap Minggu pagi ada membagikan ilmu Tai Chi di BJBJ. Terima kasih Ibu Foni, Kakak Ping dan Jovanka. Selanjutnya kita saksikan penampilan Tianxia Tai Chi Shen 53 dari DPP Surabaya.
Ya, kasih tepuk tangan yang meriah buat ini teman-teman jauh-jauh datang dari Surabaya. Kakak Piping, mungkin kata ke sini dulu. Biar fotonya bagus. Kakak Piping sudah berapa lama bergelut di Tai Chi? Saya anak baru.
2020 berarti udah 6 tahun ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Sudah jurus-jurusnya sudah banyak yang di ini ya. Baru sedikit, Dikuasai. baru sama ini baru 68 jurus. 68 jurus, saya satu jurus saja belum loh. Dia sudah 68 jurus ya. Hebat. Tapi masih kalah sama Ibu Foni dong ya. Ibu Foni sudah berapa ribu jurus Bu Foni? Nah, oke. Kalau pelatih tingkat nasional. Kakak Ping ini juga pelatih tingkat nasional. Ya berarti sama-sama dengan Ibu Foni. Nah kalau adik kita Yovanka sudah berapa lama berlatih Tai Chi? Baru 2 tahun. Tapi saya dengar adik Yovanka ini sudah pernah menjuarai tingkat nasional. Di Bali. Internasional bahkan ya. Mana tepuk tangannya untuk adik kita Yovanka? Sudah internasional. Mungkin bisa cerita Yovanka, bagaimana kau bisa sampai ke ajang internasional? Mungkin bisa cerita sedikit biar Bapak Ibu sekalian tahu bagaimana kiprahnya adik Yovanka di Tai Chi. Belajar setiap hari dengan semangat dan antusias. Itu ternyata modalnya. Modal itu ya. Dan kemauan. Baru 2 tahun sudah berapa jurus? Apa di Bali? Di Bali 2 emas, 1 perunggu. Jurusnya juga sudah cukup banyak. Waktu di Bali itu ajang internasional dan mendapatkan medali emas. Mana tepuk tangannya untuk Yovanka? Ini jadi suatu kebanggaan berusia 13 tahun. Ini nanti kakak awal ini juga mau berlatih ya, berlatih Tai Chi. Apalagi sudah usia seperti saya ini sudah 60 tahun, nah kayaknya sudah harus berlatih. Nanti Yovanka yang latih saya ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kakak Ping dan Yovanka.
nyaman gitu loh. Awalnya tuh nyaman karena kita lihat juga enak ya, awalnya yang cikong itu tuh kan bisa ya, cikongnya enak. Besoknya datang lagi ke sana, mereka juga welcome. Akhirnya mereka tuh welcome. Jadi pertama tuh masih coba-coba, cuman senang yang pemanasan cikong gitu ya. Coba-coba. Cuman Tapi berawal enak. dari sakit. Iya, ya? sakit. Sakit ya. Saya tuh pernah kena stroke. Oh. Saya bisa sehat itu karena Tai Chi Chuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Tai Chi akhirnya Kakak Rosa dari stroke bisa sekarang Saya stroke itu 2 kali. sehat. Saya Ya. stroke itu 2 kali. Bisa sehat itu karena Tai Chi Chuan ini. Nah, bisa sehat karena Tai Chi Chuan. Ya, bagus sekali. Kalau pengalaman Kakak Eva? Saya sih suka karena gerakannya cukup menarik bagi saya. Juga kita belajar lama-lama itu nggak asal di situ aja gitu tetap monoton, tapi lama-lama kita jurusnya meningkat gitu. Yang kita pelajari semakin sulit gitu, tapi menyenangkan bagi kita. Dan kelebihannya itu menurut saya kaki saya tambah lama tambah kuat. Kuda-kuda saya juga semakin kuat. Dulu saya kalau jongkok mungkin agak sakit, sekarang saya nggak terasa sama sekali. Saya jongkok lama pun saya bisa. Itu kelebihannya. Oh, jadi berpengaruh juga ya? Berpengaruh sama memorinya kita dilatih terus kan. Karena tiap jurus kan main-main. Oke. Jadi itu ada tingkatan-tingkatan gitu ya, gitu ya. Iya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita mulai yang belum bertai chi Chuan, mari kita bertai chi ya. Ini ternyata akan menjadikan kita lebih sehat. Ya Kak Eva dan Kak Rosa ya, menjadikan kita lebih sehat. Yang tadinya seperti Kak Eva, tadinya stroke sampai 2 kali. Kak Rosa yang stroke ya, sampai 2 kali. Ya, ternyata sekarang kita lihat Kakak Rosa sehat walafiat. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kakak Rosa dan Kakak Eva. Terima kasih. Sisi Bapak Nurdin Ismail. Yang terhormat Ketua Umum ATTI Bapak Adi Setiago, selamat datang di Balikpapan, Bapak. Juga di sini kita kehadiran Bapak Ishak Surya Lesmana. Selamat malam Bapak, selamat datang. Pak Ishak ini adalah pendiri Tai Chi pertama di Kalimantan Timur. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan pengangkatan penasehat kehormatan ATPI Nasional, pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Kalimantan Timur dan Dewan Pengurus Cabang Kota Balikpapan. Untuk memulai acara, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Balikpapan. Untuk Indonesia Raya.
Berolahraga tak cicir, pria wanita tua dan muda, berlatih rutin giat dan tekun, jiwa dan raga sehat, bugar dan semangat, emosi terkendali, lakukan dengan tenang dan penuh konsentrasi, semua seirama. Bernama hati, mari teruskan persaudaraan. Bineka Tunggal Ika untuk NKRI, ATTI sehat semangat jaya. Kepada Bapak Haji Muhammad Yosutomo yang mana diwakili oleh Bapak Antoni Fuad, kami persilakan untuk menuju ke panggung. Piagam pengangkatan penasihat kehormatan seumur hidup ATTI nasional ini akan diserahkan Ketua Umum DPP ATTI kepada Bapak Adi Setiago. Dipersilakan. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, dilanjut dengan foto bersama ya. Baik, 1, 2, 3. Karena tadi Bapak Ishak ini adalah pendiri Tai Chi di Kalimantan Timur ya. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ishak Liansa untuk kembali ke tempat. ATTI menanyakan kepada saudara-saudari, apakah bersedia menjadi pengurus Dewan Daerah Kalimantan Timur? Sedia. Kita langsung dengan mengucapkan sumpah ya, atau janji. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Satu, bahwa saya akan setia dan taat kepada ATTI. Setia dan taat kepada
Kedua, bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan ATTI. Ketiga, bahwa saya akan menjalankan jabatan dan amanah ini dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, dan keikhlasan untuk kepentingan ATTI dengan penuh semangat. Untuk kepentingan dengan penuh semangat. Keempat, bahwa saya akan menjaga persatuan, kesatuan dan nama baik ATTI, serta menjalani perbuatan yang melanggar serta menjauhi perbuatan yang melanggar hukum. Kelima, apabila saya melanggar sumpah janji ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan ATTI yang berlaku. Ini tolong ditandatangani. Baik, selanjutnya penandatanganan surat naskah pengangkatan dilanjutkan dengan penyerahan surat naskah pengangkatan dan bendera oleh Ketua Umum. Dilanjutkan dengan penyerahan surat naskah pengangkatan dan bendera oleh Ketua Umum DPP Sekretaris Parno dan Bendahara Chua Yeni Darwis. Pembacaan surat keputusan kepengurusan DPD ATTI Kalimantan Timur kepada Ketua Umum DPP ATTI Bapak Adi Setiago, dipersilakan. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Densya dan Jijian Indonesia nomor SKIP 001 DPP ATTI 2 Romawi 2026
tentang penetapan dan pengukuhan susunan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Densia dan Cijian Indonesia Kalimantan Timur masa bakti 13 Februari 2026 sampai 13 Januari 2030. Menimbang satu, kedua, saya agak persingkat ya supaya waktunya. Mengingat satu, dua, kemudian memperhatikan hasil musyawarah kerja pengurus DPD, kemudian memutuskan menetapkan susunan Dewan Pengurus Daerah Kalimantan Timur Asosiasi Densia dan Cijian Indonesia atau disingkat dengan ATTI yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 01 RT _RW 003 Dumai, Balikpapan Kota. Pembina _pengawas Bapak Antung Kadir. Ketua Bapak Li Liansa. Sekretaris Bapak Parno. Bendahara Ibu Chua Yeni Darwis. Ditetapkan di Balikpapan tanggal 13 Februari 2026. Ditandatangani oleh Ketua Umum saya, kemudian mengetahui sekretaris saya dan bendahara saya. Baik, 1, 2, 3. Ya, kita berucapkan selamat buat Bapak Liliansa sebagai Ketua DPD ATTI Kalimantan Timur. Selanjutnya foto bersama Kalimantan Timur periode 2026-2030. Terima kasih. Terima kasih. Lukas Cahyadi SH. Sekretaris Bapak Arifin Samuel Chandra SH MKN. Bendahara Ibu Francisca Kun. Pembacaan surat keputusan. Keputusan Dewan Pengurus Daerah Kalimantan Timur Asosiasi
Tianxia Taichi Chen Indonesia. Nomor step garis miring 001 garis miring DPD data ATTI garis miring 2 garis miring 2026 tentang penetapan dan pengukuhan susunan Dewan Pengurus Cabang Kota Balikpapan, Asosiasi Tianxia Taichi Chen Indonesia, masa bakti 13 Februari 2026 sampai dengan 13 Januari 2030. Menimbang 1. Bahwa perlunya pembenahan struktur kepengurusan Asosiasi Tianxia Taichi Chen Indonesia ATTI di seluruh Indonesia, bahwa untuk itu perlu segera ditertibkan surat keputusan DPC tentang hasil dari penyelenggaraan konferensi wilayah dimaksud. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. 2. Akta notaris bertanggal 8 Mei 2023 nomor 09 dan akta notaris tertanggal 13 Januari 2026 yang sangat erat kaitannya dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Memperhatikan hasil musyawarah kerja pengurus DPD tanggal 13 Februari 2026 di Kalimantan Timur menetapkan susunan Dewan Pengurus Cabang Balikpapan Asosiasi Tianxia Taichi Chen Indonesia. Ketua Lukas Cahyadi, Sarjana Hukum. Sekretaris Arifin Samuel Chandra, SHM KN. Bendahara Francisca Kut Kwan ditetapkan di Kalimantan Timur 13 Februari 2026. Naskah sumpah atau janji pengurus ATTI DPC Kota Balikpapan. Demi Allah atau Tuhan, saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada ATTI, bahwa saya akan menjunjung tinggi
akan menjunjung tinggi kehormatan dan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan ATTI. Tiga, bahwa saya akan menjalankan jabatan dan amanah dengan sejujur-jujurnya seadil-adilnya dan keikhlasan untuk kepengurusan kepentingan ATTI dan penuh semangat bahwa saya menjaga persatuan dan kesatuan nama baik ATTI serta menjauhi perbuatan yang melanggar hukum. Lima, apabila saya melanggar sumpah atau janji, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan ATTI yang berlaku. Dibawakan oleh Ketua DPD Kalimantan Timur, saya sendiri. Selanjutnya, Iki, nangis suara lagi, gitu. Dari tadi lama di bawah. selanjutnya penyerahan surat. Baik, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Baik. Baik, 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Dilanjutkan foto bersama dan pemberian ucapan selamat untuk pengurus DPC yang akan menjabat masa bakti 2026-2030. Sebuah buku
Chi Chuan yang handal. Jadi buku pedoman ya, buku pedoman pelatih Tai Chi Chuan yang handal. Baik, 3, 2, 1. Ketua Umum ATTI Bapak Adi Setiago sudah sekitar 40 tahun berkecimpung di Tai Chi Chuan. 1, 2, 3. Dan beliau sudah menciptakan 4 seri jurus Tai Chi Chuan. Yang pertama, Tianxia Tai Chi Chuan 9 jurus. Yang kedua, 19 jurus. Ketiga, 32 jurus. Dan keempat, 53 jurus. Dan beliau juga yang mengarang buku Tai Chi Chuan yang handal. Dan satu-satunya warga negara Indonesia yang mengarang buku tentang Tai Chi Chuan dalam bahasa Indonesia. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Adi Setiago. Selamat malam kepada yang hadir pada malam ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Wei Tong Tien. Yang saya hormati Dewan Penasihat Kehormatan Asosiasi Tianxia Tai Chi Chuan Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yostomo, dan saat ini diwakili Ketua Umum Asosiasi Tai Chi Chuan Indonesia, Bapak Adi Setiago. Selamat malam, Pak. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Haja Sarifah Suraidah Harun atau yang mewakili. Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Tai Chi Tianxia Tai Chi Chuan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Li Liansa. Ketua Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan, Ibu Dr. Cokorda Rati Kusuma atau yang mewakili. Selamat malam, Pak. Komite Olahraga, Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Balikpapan, Bapak Abdul Majid SS Magister Manajemen. Selamat malam. Atau yang mewakili Ketua Perhimpunan Tionghoa Indonesia, Bapak Fajar Rani atau yang mewakili. Ketua Yayasan Pintu Mas Balikpapan, Bapak Hadi Susanto. Ketua Paguyuban Kuangso Balikpapan, Bapak Heri Kurniawan atau yang mewakili. Ketua Yayasan Harapan Insani Balikpapan, Bapak Arifin Salim atau yang mewakili. Ketua Paguyuban Hainan Balikpapan, Bapak Indra Gunawan atau yang mewakili atau langsung. Serta seluruh tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat kepada Dewan Penasihat Kehormatan Seumur Hidup Asosiasi Tai Chi Tianxia Tai Chi Chuan Indonesia, dan selamat juga kepada seluruh pengurus DPD ATTI Kalimantan Timur
dan seluruh anggota pengurus DPC ATTI Kota Balikpapan periode 2026-2030. Semoga amanah yang diberikan menjadi awal yang baik, husnul bidayah. Semua berasal dari mulai yang baik, serta membawa kemajuan bagi ATTI, masyarakat, dan negara. Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya dan rekan-rekan pengurus baru. Ini adalah tanggung jawab yang besar, namun dengan semangat kekeluargaan dan dedikasi yang tinggi, saya yakin dapat membawa ATTI ke arah yang lebih maju dan lebih dinamis, dan mohon dukungannya. Tai Chi bukan sekedar olahraga fisik, tetapi merupakan seni olahraga tubuh dan bernafas, membawa keseimbangan batin, ketenangan, kesehatan yang holistik. Dan misi kita ke depan adalah tidak hanya meningkatkan kualitas teknik latihan, tetapi juga memperluas jangkauan agar Tai Chi dapat menikmati rahayu-rahayu. Terima kasih dan selamat malam. Mari kita sebut salam sehat dan semangat jaya. Saya sebutkan semangat, Anda menyebutkan 3 kali semangat. Semangat, 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 semangat. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Lukas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. With Tongking. Yang saya hormati Dewan Penasehat Kehormatan Asosiasi Tensia Tai Chi Chuan Indonesia, Bapak HM Yostomo, Ketua Umum Asosiasi Tensia Tai Chi Chuan Indonesia, Bapak Adi Setiago, Ketua Komite Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Tensia Tai Chi Chuan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, saya sendiri, Ketua Dinas Kepemudahan Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan, Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Balikpapan, Ketua Penghimpunan Tionghoa Balikpapan, Ketua Yayasan Pintu Mas Balikpapan, Ketua Paguyuban Kuangsau Balikpapan, Ketua Yayasan Harapan Insani Balikpapan, Ketua Paguyuban Hainan Balikpapan, serta seluruh tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Tuhan dan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga malam hari ini kita dapat bertemu dalam acara pengukuhan ini. Selamat kepada Dewan Penasehat Kehormatan Seumur Hidup Asosiasi Tensia Tai Chi Chuan Indonesia,
Dan selamat juga kepada seluruh pengurus DPD ATTI Kalimantan Timur dan seluruh pengurus DPC ATTI Kota Balikpapan periode tahun 2026 sampai 2030. Saya mengucapkan terima kasih atas yang sedalam-dalamnya atas amanah dan kepercayaan yang diberikan ATTI kepada saya dan rekan-rekan pengurus baru. Ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Namun dengan semangat kekeluargaan dan dedikasi yang tinggi, saya yakin kita dapat membawa ATTI ke arah yang lebih berkembang dan maju di Provinsi Kalimantan Timur ini. Saya mengharapkan dukungan dari seluruh pihak pengurus lama dan para senior. Semoga kepengurusan ini dapat membawa amanah dengan baik, berdedikasi tinggi, dan memberikan banyak positif bagi kesehatan dan masyarakat di seluruh Indonesia, Kalimantan Timur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. ATTI sehat, semangat, jaya. Ya, kita kasih semangat buat Bapak Liliansa. Semangat Pak Liliansa. Bapak Liliansa ini setiap minggu juga rajin untuk datang ke acara senam pagi Indonesia yang diselenggarakan Kormi Kota Balikpapan. Selanjutnya, sambutan Ketua Kormi Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam penuh kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat ATTI, yakni Bapak Adi Setiago dan rombongan. Selamat datang di Benua Etam, Kalimantan Timur. Selamat datang di Kota Balikpapan. Tepuk tangan buat beliau, Bapak Ibu. Sama-sama kita muliakan, kita hormati penasehat kehormatan ATTI Nasional seumur hidup yang baru saja dikukuhkan, yakni orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Haji M. Yos Sutomo, yang diwakili oleh beliau. Tepuk tangan. Sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Dewan Pengurus Daerah ATTI Kalimantan Timur beserta seluruh jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Tepuk tangan lagi buat beliau. Selamat bekerja, selamat bertugas, selamat berdinas. Sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Dewan Pengurus Cabang ATTI Kota Balikpapan beserta seluruh jajaran pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu,
saudara-saudaraku semua, tamu kehormatan yang berkesempatan hadir, izinkan saya atas nama Ketua Kormi Kalimantan Timur dan juga Ketua Kormi Kota Balikpapan, beliau berdua menitip salam hormat dan hangat kepada kita semua dan permohonan maaf karena beliau berdua belum berkesempatan hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Ya, Ibu Gubernur yang baru saja terpilih sebagai Ketua Kormi Kalimantan Timur lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Insya Allah nanti hari Senin pagi akan beliau dilantik, dan saya termasuk juga ada di kepengurusan Kormi Kalimantan Timur. Dan kebetulan juga Ketua Kormi Balikpapan tidak berkesempatan hadir. Nah, sehingga izinkan saya mewakili beliau dan memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan acara ini, dan khususnya kepengurusan ATTI Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan. Selamat bekerja, selamat bertugas. Mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi dalam rangka untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, dan pada akhirnya kita menyambut Indonesia Bugar, masyarakat Indonesia Bugar tahun 2045 yang akan datang. Ya, tangan Bapak Ibu. Dan kami berharap mudah-mudahan secara administrasi ya kami mempermudah segala sesuatunya. Silahkan nanti mendaftarkan diri di Kormi Kalimantan Timur dan Kormi Kota Balikpapan, dan kami menganggap inilah Inorga yang terbaru, Inorga yang mudah, yang termuda di Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa di Korminas, Kormi Nasional itu sudah tercatat secara resmi, peserta keanggotaannya sudah 118 Inorga. Ya, Inorga itu induk olahraga masyarakat. Nah, kemudian di Kalimantan Timur itu sudah ada 61 Inorga yang tercatat resmi menjadi anggota Kormi Kalimantan Timur. Mohon kerelaannya bisa saya menyampaikan salam Kormi, langsung kita sambut dengan kepalan tangan, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Ya. Salam Kormi, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, sekali lagi ya, sekali lagi. Salam Kormi, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Jadi terakhir kasih ya. Nah, saya juga ingin menyapa salam ATTI, sehat, semangat, semangat, jaya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mari saya atas nama Kormi, nanti juga di Provinsi Kalimantan Timur ini akan kita beberapa titik menggerakkan masyarakat kita untuk berolahraga. Nah, makanya melalui Korminas khususnya di tahun 2026 ini ada kita punya program secara nasional namanya Indonesia Aktif. Nah, kita berharap masyarakat kita aktif bergerak,
masyarakat kita aktif berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat semua. Yang terhormat dari Kormi Kota Balikpapan yang diwakili oleh Sekretaris Kormi Balikpapan, Bapak Nurdin. Kemudian dengan Bapak Erwin. Saya juga tidak lupa yang terhormat Penasehat Kehormatan ATTI Nasional Bapak Haji Muhammad Jus Sutomo yang diwakili oleh Bapak Anton. Juga Penasehat Kehormatan ATTI daerah Kalimantan Timur Bapak Isa Lesmana. Juga kepada Bapak Ketua, Bapak Pembina DPD ATTI Kalimantan Timur Bapak Antum. Juga kepada semua tokoh-tokoh masyarakat di Kota Balikpapan. Mari kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiratnya. Kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan yang sehat untuk melaksanakan pengukuhan pengangkatan Penasihat Kehormatan ATTI Nasional Bapak Haji Muhammad Jus Sutomo, juga pengangkatan Penasihat Kehormatan ATTI daerah Kalimantan Timur Bapak Isa Lesmono, pengukuhan DPD Kalimantan Timur dan DPC Kota Balikpapan. Saya mengucapkan selamat kepada semua pengurus yang barusan diangkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya, Tai Chi Chuan sebetulnya bukan sekedar ilmu bela diri atau gerakan badan. Sebetulnya merupakan warisan leluhur orang Tionghoa yang mana penuh dengan makna filosofi. Ya. Dalam Tai Chi Chuan itu membuat kita untuk merawat kesehatan jasmani dan juga mengasah ketenangan rohani. Di dalam main Tai Chi Chuan ada gerakan-gerakan yang lembut, gerakan-gerakan yang halus dan penuh kesadaran. Sebetulnya itu adalah mengajarkan kita bahwa kita itu harus bisa merasakan bertoleransi yang tinggi dan kesabaran maju yang kita harapkan. Keempat, mempromosikan Dianxia Tai Chi Chuan sebagai gaya hidup sehat dan inklusif. Sesuai dengan nama Asosiasi Dianxia Tai Chi Chuan Indonesia, Dianxia itu artinya adalah alam semesta. Jadi kita hidup di alam semesta ini yang penuh dengan berbagai fauna, flora, dan juga makhluk hidup, diantara adalah kita, yaitu manusia. Saya berharap manusia itu bisa hidup berdampingan dengan damai, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama maupun latar belakang.
sesuai dengan ADART atau misi dan visi ATTI. Kepada seluruh anggota masyarakat dan instansi yang berkait, mari kita dukung langkah ini. Partisipasi aktif Anda adalah kunci keberhasilan. Melalui kajian, saya berharap bisa menciptakan generasi yang tangguh dan yang berkarakter. Akhir kata, semoga Tuhan meridhoi langkah-langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan seluruh alam. Atas izin dan rahmat-Mu, rangkaian pengukuhan DPD ATTI Kalimantan Timur dan DPC Kota Balikpapan telah kami laksanakan dengan lancar dan penuh kebersamaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami memohon kepadamu, jadikanlah setiap niat, gagasan, dan keputusan yang telah kami rumuskan sebagai amal kebaikan di sisi-Mu. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan amanah organisasi ini dengan penuh keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab. Ya Allah, satukanlah hati kami, luruskan langkah kami, dan bimbinglah kami dalam menjalankan program-program yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara. Jauhkanlah kami dari perpecahan, kesombongan, dan kealpaan dalam mengemban tugas. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan, keselamatan, dan keberkahan kepada seluruh pengurus dan anggota ATTI dimanapun berada. Jadikanlah organisasi ini sebagai wadah yang membawa kemajuan, persatuan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim waghfir lana dzunubana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Akan diserahkan kepada Ketua DPD ATTI Provinsi Kalimantan Timur. Ya, kepada Ketua DPD ATTI Kalimantan Timur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya potongan tumpeng. Yang kedua untuk Ketua DPC ATTI Kota Balikpapan. Body ya. Dua ya. Dari papat. Tahan dulu foto. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, Bapak mohon untuk tetap di tempat. Kami mengundang
Baik, 1, 2, 3. Lihat sini semua. 1, 2, 3. Baik. Baik, tetap persahabatan ini tanda persahabatan. Ini saling mendukung, saling bekerja sama, ya. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tetap di tempat. Selanjutnya seluruh pecinta Tai Chi. Betul kakinya nih. Kurang lebar. Kurang lebar. Kaki ini. Tangannya gini. Ya. Wah, bagus itu. Bacanya kecil, baca teka. Tahan perut aku ya. Bukan tahan. Goyang. Ya, goyang. Ini untuk melatih. Ini untuk melatih ini. Iya. Jadi kalau kena pandang orang, ya langsung begitu.
Terima kasih.